Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Almenurah dengan NIM 2311306023. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah yang akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Darwis MSI. Saya akan mereview makalah kelompok 14 yang berjudul Evaluasi Pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni kata evaluation yang memiliki arti menilai. Sedangkan kata pendidikan dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah, yang artinya proses membimbing, menjaga, mendidik. Sedangkan kata Islam itu memiliki arti sejahtera dan juga selamat. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan Islam adalah penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan terhadap anak didik yang biasanya meliputi kemampuan kepribadiannya, sikapnya, spiritualnya. Kemudian Suharsini Arikunto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Evaluasi tahun 1969 mengatakan terdapat 3 istilah dalam evaluasi, yakni pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi, yang dimana pengukuran ini adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kualitas sesuatu. Sesuatu yang dimaksud ialah kualitas siswanya, kualitas gurunya, dan juga kualitas gedung sekolahnya. Kemudian ada penilaian. Istilah penilaian ialah suatu kegiatan berbagi informasi tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh siswa. Biasanya berupa penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga spiritualnya. Yang terakhir ada istilah evaluasi. Evaluasi atau yang biasa disebut dengan tes. Tes di sini ialah salah satu alat untuk melakukan pengukuran. Tes tersebut berupa tes terhadap siswa, tes terhadap sikapnya, minatnya, dan juga tes terhadap motivasi siswa. Kemudian materi selanjutnya ialah objek evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang dijadikan titik pusat pengamatan. Yang pertama ada input. Input adalah kemampuan berupa kemampuan, kepribadian, tingkah laku, dan juga inteligensi siswa yang akan dinilai dalam evaluasi. Yang kedua adalah transformasi. Transformasi dapat diibaratkan sebagai mesin pengolah bahan, yang dimana transformasi ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan tidaknya tujuan pendidikan. Kemudian transformasi ini mencangkup kurikulum atau materi pembelajaran, juga mencakup metode pengajaran, sarana dan media pendidikan, sistem administrasi, dan juga guru. Yang ketiga adalah output. Output ini mengacu pada tingkat pencapaian siswa dalam akademik dan juga non-akademik, atau dapat berupa prestasi belajar yang berhasil diraih oleh si siswa. Kemudian tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam yakni untuk mengetahui kadar pemikiran dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga spiritualnya. Adapun jenis evaluasi, yakni yang pertama evaluasi formatif. Evaluasi formatif ialah penilaian untuk mengetahui dan memantau perkembangan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Contohnya seperti pengamatan guru bertanya kepada muridnya mengenai materi pembelajaran, kemudian juga ada sesi diskusi dan latihan presentasi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ialah penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar para siswa. Contohnya seperti penilaian berupa proyek, penilaian tertulis, dan penilaian lisan. Yang ketiga ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah penilaian yang dilakukan sebelum siswa mengikuti proses belajar mengajar. Contohnya seperti penempatan kategori kelas pada masa SMA. Yang keempat ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah penyembuhan kesulitan belajar siswa yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar siswa. Jika terdapat seorang siswa yang mengalami penurunan dalam hasil belajarnya, maka disitulah evaluasi diagnostik ini digunakan untuk mencari penyebab
dari penurunan hasil belajar siswa tersebut, seperti faktor keluargaan bisa berpengaruh, faktor ekonominya, faktor sosial, atau bisa jadi faktor pertemanannya. Kemudian manfaat dari pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam ini yakni bagi siswa, evaluasi dapat mengukur pencapaian hasil belajarnya. Dengan evaluasi, siswa juga dapat mengetahui minat bakatnya, kemudian dia mengetahui dia lebih condong ke arah akademik atau non-akademik. Sedangkan bagi seorang guru, evaluasi dapat bermanfaat untuk mengetahui siswanya sudah menguasai materinya atau belum. Kemudian evaluasi dapat digunakan untuk menentukan metode yang digunakan apakah sudah efektif atau belum. Sedangkan bagi pihak sekolah sendiri, evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembelajaran di kelas seperti apa, kemudian hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk membuat program-program pembelajaran ke depannya. Baik, segitu saja pemaparan materi dari hasil review makalah kelompok 14. Saya Anjalani Almenura izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.